Kenapa nggak bikin aja, tapi kayak khusus ya udah keliling coffee shop, ya udah. Terus karena emang kebetulan gue punya base camp, coffee shop yang bakal selalu didatengin langganan gitu, terus kayak ya udah mulai dari situ. Jadi awalnya itu iseng, gabut kuliah, gabut kuliah, terus suka ngopi, ya udah. Terus sekarang berarti udah nggak iseng dong, maksudnya kan? Awalnya iseng gitu. Sekarang gimana sih? Sekarang lebih ke ya udah. Adalah lumayan hobi yang dibayar, menyenangkan juga kan, menyenangkan. Kalau yang tercatat di akun 700-an berjalan 700-an itu yang tercatat ya. Kadang tuh ada yang aku datang tapi nggak aku kontenin gitu lah, kayak kadang kan suka kayak ya udahlah, ingin menikmati momennya doang. Halo teman baik, balik lagi sama aku Nadia di Lihat Lebih Dekat. Di samping aku sekarang ada Kak Redia. Buat teman baik yang suka ngopi, kayaknya nggak asing sama akun Instagram Memorabilia Kopi. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Kak Redia tentang akunnya yang itu ya Kak, boleh? Oke, boleh dong. Langsung aja kali ya. Langsung diceritain dong Kak, sejak kapan punya Memorabilia Kopi? Awal bikinnya tuh 2017. Sebenarnya dari sebelum itu aku udah mulai konten-konten dikit, tapi di akun pribadi. Terus kayak temen aku yang punya akun juga, dia lebih ke general gitu sih, apapun yang bisa didatengin, nggak kopi doang gitu. Tapi makanan? Iya, makanan, atau enggak tempat, atau enggak kayak museum, pokoknya apapun yang bisa didatengin di Bandung. Betul. Nah dia punya kan, terus ya udah ngasih saran gitu kayak kenapa nggak bikin aja, tapi kayak khusus ya udah keliling coffee shop, ya udah. Terus karena emang kebetulan gue punya base camp, coffee shop yang bakal selalu didatengin langganan gitu, terus kayak ya udah mulai dari situ. Jadi awalnya itu iseng, gabut kuliah, terus suka ngopi, ya udah. Tapi sebenarnya aku sebelum suka kopi tuh kayak emang apa ya, punya sempet tahu ini nggak Line @ tahu. Nah aku tuh sempat iseng gitu bikin kayak akun Line @ terus isinya kayak tulisan-tulisan prosa kayak gitu. Nah jadi sebenarnya awalnya lebih ke suka nulis sih, cuma ya kebetulan medianya pas itu 2017 tuh kopi, lagi suka kopi. Ya udah jadi kayak nyeritain ya udah perjalanan maksudnya kayak keliling ke coffee shop aja gitu. Ya udah deh sampai sekarang keterusan. Dan pokoknya nggak dilanjutin pas kayak apa aturan Line @ tuh kayak berubah gitu kan, terus kayak males, ya udah. Jadi berubah ke Instagram, langsung Instagram waktu itu? Enggak pindah, jadi udah aja selesai si akun yang itu, yang tulisan-tulisan itu. Kalau yang kopinya di Instagram? Iya, langsung di Instagram. Awalnya tempat kopi apa, inget nggak? Wah, awal ngopinya ingat, cuma kalau awal yang dikontenin tuh nggak ingat. Cuma awal tempat kopi yang aku mulai kayaknya aku suka kopi deh, itu ada dulu namanya Palets, tapi sekarang udah nggak ada. Cuma gara-gara di situ sih, maksudnya aku ya udah nyobain. Sampai sekarang ya. Awalnya iseng-iseng kuliah sampai sekarang keterusan. Terus sekarang kesibukannya apa lagi Kak? Sejauh ini full time di sini, di Memorabilia maksudnya. Full time di Memorabilia. Iya. Tapi boleh kalau ada info loker freelance gitu, boleh. Terus nih awalnya kan iseng-iseng nih, terus gimana sih cara ngenalinnya gitu? Kayak apa diniatin kayak dari awal aku harus punya followers banyak nih atau gimana gitu? Sejauh pas buat nggak ada kepikiran apa-apa sama sekali, bener-bener kayak ya udah deh, paling ngasih tahu doang kayak aku punya akun ini ke temen gitu, tapi nggak yang kayak pokoknya bulan ini harus dapat misal 10k gitu, enggak sih. Kayaknya aku tuh baru dapat 10k tuh malah pas COVID. Itu dari 2017 ke 2020 kan, maksudnya kayak lama lah gitu. Dulu juga kayaknya ya udah posting tuh kayak bisa 3 minggu aku nggak posting. Kayak ya udah iseng ya. Padahal konten tuh kayak udah banyak gitu, tapi kayak kok males ya, kayak kok bingung gitu bikin captionnya, kayak kata-katanya itu aja kan pasti kalau misalnya kopi apa. Terus kayak udah deh 3 minggu. Yang inget nggak apa sih yang bikin nama Instagram kakak, apa postingan di mana? Ya itu aku nggak inget juga lagi. Cuma maksudnya yang bikin rame tuh karena kenalan sama orang-orang kopi kan. Maksudnya jadi ya udah secara nggak langsung dan organiknya ya udah jadinya udah mah kenal, terus ya udah mungkin
kayak barista atau yang punya kedai juga kayak nyaranin kan kayak itu coba follow Memo gitu. Jadi kayak ya udah dari mulut ke mulut aja gitu. Lebih ke kayak gitunya sih. Terus sekarang berarti udah nggak iseng dong, maksudnya kan? Awalnya iseng gitu. Sekarang gimana sih? Sekarang lebih ke ya udah adalah lumayan hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar menyenangkan juga kan? Menyenangkan. Lebih ke kayak gitu sih sekarang. Kopi yang paling enak boleh ya sih disebutin? Wah, ini susah juga. Kalau nyari apa ya? Kalau nyari espresso base, aku biasanya ke mana ya? Banyak saknya banyak. Iya. Es kopi susu dulu kali ya. Kalau es kopi susu aku Makmur. Iya. Makmur Jaya. Terus Fugol. Sama ada Custom Coffee Garage. Itu dia masuk gitu ke gang. Ke gang. Iya. Hidden gem. Iya, kayak gitulah ala-ala. Gitu. Kalau misalnya espresso base aku bingung. Daily routine espresso. Yang di Gandapura. Tapi sekarang lagi istirahat dulu. Terus sama kalau manualan daily routine juga. Itu bisa kehitung nggak sih udah berapa? Kalau yang tercatat di akun 700-an. Berjalan 700-an. Itu yang tercatat ya. Kadang tuh ada yang aku datang tapi nggak aku kontenin gitu lah. Kayak kadang kan suka kayak ya bela ingin menikmati momennya doang gitu. Nggak buat konten. Iya, atau enggak kayak malas ya kayaknya ternyata konten gitu kayak atau enggak karena udah malam gitu datangnya kayak gitu. 700 sih. Tapi itu ada yang udah tutup atau ya maksudnya ya perputaran bisnis lah. Kebayang sih dari 2017 sampai sekarang 2024. Iya. Dan yang itu sebenarnya kayaknya aku itu kehitungnya lama deh. Maksudnya kayak mungkin ada akun-akun lain tuh yang lebih rajin gitu loh. Kalau aku tuh kayak kadang oh ya udah gitu ya, semaunya aja. Iya betul. Gitu. Berarti ini masuknya jurnalis nggak sih kak? Kalau kakak pribadi ngerasanya? Aku bingung deh. Soalnya kayak aku tuh ngerasanya kayak kopi gimana aku kan, maksudnya kayak bahasanya gimana aku. Terus kayaknya lebih ke review aja ya, food. Kalau misalnya di kita tuh kadang suka ada yang ngomongnya cafe hopper. Iya. Kayak gitu sih. Ya udah yang emang keliling nyari kafe, ya udah dikontenin kayak gitu. Pengalaman paling mengesankan ada gak sih kak selama berkeliling 700 tempat ngopi? Ini di Bandung semua gak sih? Bandung Raya. Ya maksudnya Bandung apa tapi ada kalau misalnya keluar kota, iya keluar kota juga. Sambil, iya gitu sambil. Ya. Apa ya? Yang paling mengesankan atau paling diinget deh gitu? Paling diinget. Kayaknya udah terlalu banyak. Karena ya kebayang sih. Tapi tuh kayak yang paling apa ya? Maksudnya yang paling nggak aku sesali dari bikin akun ini tuh. Jadi ya udah ngebuka koneksi, misalnya kayak aku jadi punya banyak kenalan baru, teman baru, dan lintas generasi. Kayak kadang kan orang kalau bisa masuk lingkungan baru kayak oh ya udah pertemanannya tetap kayak gitu. Maksudnya kayak tetap yang seumuran. Kalau ini tuh kayak ya udah dari yang muda sampai yang udah bapak-bapak punya cucu juga ada gitu. Jadi kayak oh iya aku kayak dapat ilmu, terus kayak selain ilmu kopi, ilmu hidup kayak oh kayak gitu jadi kayak oh dapat pembelajaran kayak itu yang paling berkesan ya. Gitu ya selama punya Memo ini itu. Oke, terus kedepannya apa sih yang pengen dicapai sama Kak Redia atau di Memo sendiri? Kalau di Memonya sih semoga bisa lebih ekspansi aja sih. Maksudnya kan sejauh ini aku masih banyaknya tuh Bandung, tapi kayak sedikit kayak udah mulai keluar kota lah, main keluar kota. Inginnya sih maksudnya kayak emang sengaja ngadain COVID trip gitu. Kayak ya udah deh mau bulan apa gitu. Misal kayak ya udah bulan depan kayak selama 1 minggu gitu. Misal kayak udah ke Jogja, kayak udah keliling Jogja gitu. Inginnya sih kayak gitu ya. Cuma ya sejauh ini masih jadi rencana dulu aja. Iya, nggak apa-apa dimulai dari rencana. Iya betul. Terus biasanya kan datang tuh ada undangan atau misalnya ada, saya ini ada baru nih di followers ngasih tahu gitu atau gimana? Biasanya suka ada aja muncul di suggestion IG akun baru coffee shop. Terus misalnya kadang kan kita kalau gabut ya udah kan ngeklik terus kayak ini di Bandung ternyata, terus kayak udah tahu misal tempatnya atau nggak kayak dia udah ngumumin kapan bukanya, terus kayak menarik nih ya udah datang sendiri. Tapi ada juga yang diundang
Kalau followers tuh biasanya kayak apa ya, nyaranin tuh karena emang dia yang punyanya atau enggak dia temennya atau enggak dia baristanya gitu. Tapi kayak nggak mau ketahuan kalau dia tuh orang situ, tapi kayak datang dong gitu. Iya. Terus kayak ya udah. Sebenarnya kalau misalnya yang nggak diundang tuh bener-bener yang bikin aku penasaran gitu loh biasanya, kayak ya udah penasaran aja gitu. Nah biasanya tuh yang bikin penasaran tuh malah yang tempat-tempat yang kecil gitu, yang emang kayak oh ini kayaknya kayak orang tuh nggak tertarik datang tapi kayak ada sesuatu deh gitu, kayak bisa deh ngangkat apanya gitu. Pasti ada nilai-nilai sendiri juga kan di merekanya. Terus kan udah datang ke banyak tempat ngopi atau ya tempat makanan yang di-review gitu. Sebenarnya menurut Kak Redia sendiri apa sih yang bikin mereka, misalnya kan banyak ya, dan persaingan bisnis di Bandung juga semakin banyak. Yang ngebedain gitu tuh apa sih yang ngebedainnya? Kira-kira gitu yang paling mencoloknya untuk kesan awal ya. Kesan awal tuh pasti tempat, kayak konsep tempat. Di Bandung tuh kayak aku ngerasa setahun terakhir ini tuh kayak bener-bener kayak ya udah orang tuh pasti ngebuka tuh kayak oh yang ini konsepnya tuh kayak gini gitu, yang ini tuh kayak gini, kayak beda-beda gitu. Nah kalau dari situ ya pasti balik lagi produk ya, maksudnya kayak tempat bagus tapi produk yang enggak sejalan, kualitas produk yang enggak sejalan, kayak orang kayak pasti malas juga kan, kayak penasaran di awal. Iya penasaran di awal. Dan konsumen di Bandung yang aku lihat dia kayak gitu juga, maksudnya kayak ikut keliling juga gitu loh. Kalau misalnya ada yang baru didatengin juga gitu. Tapi kalau misalnya menurut mereka kayaknya nggak worth it deh, entah itu dari rasa atau dari harga atau dari tempat, ternyata nggak sebagus di foto gitu, terus kayak ya udah pasti balik lagi ke yang udah dari dulu ada gitu biasanya. Awalnya karena FOMO doang. Iya, nah biasanya kayak gitu. Karena medsos juga kayak TikTok yang kayak gitu kan sekarang berpengaruh banget ya. Bener, apalagi pas ada TikTok. Kayak kan kalau misalnya IG tuh kayak munculnya tuh ke home followers doang kan. Sedangkan kalau misalnya TikTok semua orang tuh bisa jadi creator gitu. Nah jadi mungkin kayak sekarang tuh jadi lebih gampang orang dapat info kayak udah ada kedai baru atau apa gitu. Kalau sendiri nggak pindah ke TikTok? Aku mirroring doang sih. TikTok ada, iya, tapi ya udah sejauh ini masih mirroring karena aku masih belajar juga ya di TikTok kayak algoritma dan sebagainya, kayak udah kebiasaan bentukan IG kayak gimana. Ada TikTok jadi masih harus belajar juga. Nggak sendiri ngurusin sejauh ini? Iya sendiri. Sumpah dari awal 2017 sampai sekarang beneran sendiri. Keren, makanya mungkin ya nanti ke depannya kalau misalnya ternyata udah nggak kepegang ya baru aku kepikiran untuk ekspansi itu juga ya, selain ingin coffee trip. Nah terus kan aku juga ngelihat di Instagramnya repost kayak tempat ngopi ini cari lagi buka loker lah gitu-gitu. Itu gimana sih Kak? Emang sengaja atau minta tolong? Kalau info loker sejauh ini nggak ada dipungut biaya. Jadi kayak emang mikirnya kayak ya udah deh, info loker kan maksudnya kayak coffee shop butuh, orang butuh juga, kayak ya udahlah mungkin membantunya di situ aja gitu, yang secara cuma-cuma selama mention memonya pakai akun coffee shopnya, akun bisnisnya. Karena takutnya tuh kayak kalau misalnya pakai akun owner takutnya bodong gitu, maksudnya kayak kita kan nggak tahu ya, maksudnya kayak mungkin kafenya tuh belum ada, terus kayak ya udah mau info loker tapi nggak pakai akun coffee shopnya tuh kayak yang oh ya udah deh gitu, takutnya kan kenapa-napa gitu. Jadi pokoknya yang ini boleh ngetag memo. Boleh dipromoin gak sih akun memonya? Akunnya? Iya boleh, follow ya. Akunnya namanya Memorabilia Kopi. Yang logonya warna hijau, tapi sebenarnya nggak ada logo yang lain juga sih. Maksudnya itu aja, Memorabilia Kopi. Ketinggalan, kenapa namanya Memorabilia Kopi? Karena kan jadi ini jadi balik lagi. Ya balik lagi. Gak apa-apa. Karena aku ngerasa semua tempat tuh pasti ngasih kesan, walaupun sederhana apapun tempatnya, tapi pasti kayak ngasih kayak ada hal yang bikin kayak oh iya tempat ini gitu. Entah itu kesannya baik atau buruk ya, tapi semoga baik ya. Cuma ya udah itu aja sih. Oh jadi ya namanya memo biar orangnya gitu. Iya, karena ya udah tiap coffee shop yang aku datengin pasti kayak oh iya ada ngasih kesan gitu. Terakhir gitu deh, sih. boleh pesan buat teman baik yang nonton. Untuk teman baik. Apa ya yang penting ya udah jangan apa ya, maksudnya kalau misalnya ada ketertarikan sama satu hal, coba aja dulu.
Coba kayak Coba aja iseng-iseng dulu. bisa Iya, iseng-iseng, sampai. siapa tahu ternyata itu membuka peluang hidup yang lebih baik dan lebih seru. Udah sih kayak gitu aja. Oke, makasih banyak ya Kak makasih Redia udah juga mau ya. ngobrol-ngobrol Ya, sama Berita makasih juga Baik. udah mau ngajak aku ngobrol. Sukses-sukses ya memonya. Sukses juga untuk Berita Baik dan teman-teman baik di luar sana. Oke, dadah teman-teman.